PS itu a body wash. Penulis Dery Sudarman adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Akronim inisial PS berikut ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah tokoh besar pemimpin bangsa, pemimpin negara yang akan melayani seluruh kepentingan rakyatnya. Dan sekitar 3 bulan mendatang, PS ini pun akan menyongsong sematan jabatan kemuliaan seorang sang presiden untuk rakyat, pun akan mendapatkan pembebasan dan kebebasan, kemerdekaan lain dari kemerdekaan bangsa ini yang ke-79 tahun ini, yaitu suatu kesungguhan kebebasan dan kemerdekaan dari atas masih akan adanya begitu tebalnya arsiran, keterengkuhan dan keterkungkungan kekuasaan matahari kembar, kesesatan jabatan balas budi, dampak buruk kinerja maling teriak maling, atau ekses nirmoral etis dan etos berkuasa karena disandra, tersandra, yang seharusnya tiada, dihilangkan dan tidak diberlakukannya dalam manajemen kepemimpinan kerakyatan, kenegaraan, dan kebangsaan di bumi Nusantara Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Itu sudah jelas dan pasti sangat terlarang, dikarenakan melanggar hukum tertinggi dalam ketatanegaraan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tidak ada kepemimpinan abu-abu, karena bangsa ini bukan bangsa kelabu dan peragu, serta penyemai konflik untuk selalu beradu dan diadu. Negara ini harus dijalankan dengan keberanian dan ketegasan keputusan berdasarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan seorang pemimpin. Bukan arah kepemimpinan itu bayang-bayang berdua, berakibat bersikap mendua, dan atau diduakan yang tak mungkin dipura-purakan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Setelah PS itu dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, sejak itu pembebasan dan kebebasan, kemerdekaan itu akan membukakan jalan peluang selebar-lebarnya untuk mewujudkan kemandirian kepemimpinannya dengan jujur, benar, dan adil. Maka pelantikan seorang PS sang pemimpin untuk rakyat pun sama sebagai momentum terpenting bagi negara dan bangsa ini sebagai suatu simbolisasi tradisi ritual mandi suci bangsa, suatu body wash, membersihkan badannya dari tebalnya daki segala kotoran legasi Jokowi yang sungguh harus dihentikan dari kotoran najis ambisi serakah keberlanjutannya, karena aras keberlanjutannya atas kekuasaannya itu, ingat, direngkuhnya dengan tangan besi, dengan tangan licik melalui bansos gentong babi, berlumuran banjir money politik, kolusi persekongkolan terselubung dengan oligarki dan perangkat aparatur tinggi negara, serta nepotisme politik dinasti, anak haram konstitusi Gibran, maupun program-programnya ke depan itu semenjak awalnya sudah melanggar dasar hukum etika sebagai pedoman moralitas yang harus tetap dijunjung tinggi oleh bangsa ini. Karena akarnya yang menjadi lebih mendasar dan mendalam lagi bagi bangsa ini adalah religiusitas keimanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana adigium sakral dan suci enligman, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan jika itu tidak dilaksanakan, PS itu akan menghadapi karma ajab dari Adam, harkat, martabat kemanusiaan kepada pemilik kekuasaan sebenarnya yang maha agung ketuhanan itu. Refleksi sesungguhnya telah PS kumandangkan di dalam pidato berapi-apinya dalam kampanye di Pilpres 2019 di ajang pertempuran sesungguhnya melawan sang penguasa petahana kekuasaan saat itu, Jokowi. Pernyataannya mengutip novel satir ramalan The Ghost Fleet karya Peter Warren and August Cole. Indonesia akan bubar 2030 bila mana Indonesia tidak berubah. Pesan tersiratnya, Indonesia harus berubah, dan itu harus dilakukan dengan intensitas konsistensinya yang luar biasa untuk melakukan dan mengalami perubahan itu. Dan saat itu kehadiran PS itu seperti sunshine the rising star yang perubahannya kelak sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kali ini sematan jabatan kemuliaan presidennya untuk rakyat itu telah disandang di pundaknya. Maka pertanyaannya, sekarang bisakah PS itu nanti melakukan langkah awal keberanian mewujudkan suatu kesungguhan body wash, melakukan momentum pembersihan yang ada di dirinya pun berlumuran kotoran itu, sehingga bangsa ini akan semakin jernih dari keabu-abuan, segala pengelabuan yang hanya akan menimbulkan kegalauan, kekisruhan, dan kekeruhan pikiran, perasaan dan daya gerak rakyat, negara dan bangsa ini yang hanya mengakibatkan kemunduran dan kehancuran semata.
Wallahu a'lam bishawab.